Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Dianti Rusda dengan NIM 2405613 akan mempresentasikan hasil praktikum mengenai elastisitas sebagai pemenuhan tugas mata kuliah eksperimen fisika dasar yang diampu oleh Bapak Dr. Den Saipuzzaman. Baik, langsung saja. Jadi secara garis besar yang akan saya jelaskan melalui presentasi ini adalah menentukan nilai modulus yang. Sebelumnya akan dijelaskan sedikit mengenai apa itu modulus Young. Jadi, modulus Young ini berkaitan erat dengan sifat elastisitas suatu bahan. Elastisitas adalah kemampuan untuk bahan kembali ke bentuk semula setelah gaya yang diberikan dihilangkan, atau dikenal juga dengan sebutan deformasi. Nah, modulus yang inilah yang menjadi parameter untuk mengukur keelastisitasan suatu bahan. Semakin kecil modulus Youngnya, maka bahan tersebut semakin elastis, sehingga mudah untuk bahan berdeformasi. Sedangkan apabila semakin besar modulus Youngnya, maka bahan tersebut semakin mendekati plastis dan kecil kemungkinan bahan untuk berdeformasi. Adapun rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan pada percobaan kali ini yaitu yang pertama, apakah bahan yang berbeda memiliki nilai modulus yang sama? Yang kedua, berapa nilai modulus yang dari bahan tembaga, baja, dan kuningan melalui eksperimen? Yang ketiga, bagaimana perbandingan antara nilai modulus yang diperoleh dari hasil eksperimen dengan studi literatur? Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka didapatkan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengidentifikasi modulus yang pada bahan yang berbeda. Yang kedua, untuk mengidentifikasi nilai modulus yang pada bahan tembaga, baja, dan kuningan melalui eksperimen. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi perbandingan antara nilai modulus yang diperoleh dari hasil eksperimen dengan studi literatur. Alat dan bahan. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum. Yang pertama, teleskop sebagai alat yang digunakan untuk melihat skala yang ditunjukkan penggaris. Yang kedua, penumpu beban. Digunakan untuk menyangga beban yang digantungkan pada bahan uji. Yang ketiga, bahan uji terdiri dari batak uji kuningan, tembaga, dan baja. Digunakan sebagai objek yang diamati. Yang keempat, beban digunakan untuk memberikan gaya pada bahan uji. Yang kelima, cermin kaki 3 digunakan untuk melihat bayangan skala yang ditunjukkan oleh penggaris. Yang keenam, dudukan bahan uji digunakan sebagai tempat diletakkannya bahan uji ketika praktikum. Yang ketujuh, statis digunakan sebagai penyangga cermin kaki 3. Yang kedelapan, timbangan digital sebagai alat untuk mengukur massa beban. Yang kesembilan, jangka sorong sebagai alat yang digunakan untuk mengukur lebar dan tebal bahan uji. 10 meteran digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur jarak yang diperlukan dalam perhitungan. Lalu yang terakhir ada penggaris. Penggaris ini terdiri dari dua buah penggaris, yaitu yang pertama, penggaris yang dirakit pada teleskop sebagai alat untuk menunjukkan skala, dan yang kedua yaitu penggaris untuk mengukur panjang bahan uji. Prosedur percobaan diawali dengan mengukur ketebalan dan lebar dari masing-masing bahan uji yang tersedia dengan menggunakan jangka sorong. Kemudian, ukur jarak kaki 3 cermin menggunakan penggaris. Ketiga, ukur jarak antara kedua penumpu batang uji. Keempat, letakkan dua batang uji sejenis di atas dudukan bahan uji. Yang kelima, posisikan statis tepat di belakang dudukan bahan uji. Lalu kaitkan cermin kaki 3 pada statis hingga posisi cermin tegak dengan kaki cermin yang menumpu pada batang uji. Yang keenam, posisikan teleskop pada jarak tertentu yang cukup jauh dari cermin, lalu ukur jarak tersebut. 7. Atur posisi dan arah teleskop sedemikian rupa sehingga bayangan meteran skala pada cermin dapat dilihat jelas melalui teleskop. Lalu catat skala pada koordinat 0,0 yang ditunjukkan oleh tanda silang. Yang ke-8, kaitkan penumpu beban pada lubang di bawah cermin kaki 3. Ke-9, gantungkan satu beban pada penumpu beban, kemudian melalui teleskop amati kembali nilai skala pada koordinat 0,0 yang ditunjukkan oleh tanda silang. Kemudian ulangi langkah 9 sebanyak 7 kali sehingga semua beban menggantung pada penumpu beban. Lakukan langkah 1 hingga 11 untuk batang uji yang berbeda. Hasil dan analisis data. Berikut adalah data yang saya peroleh dan analisis data yang saya lakukan. Jadi pada percobaan kali ini, pengolahan data yang dilakukan yaitu dengan mengaplikasikan data yang sudah diperoleh pada rumus matematis modulus yang dimana rumusnya adalah E besar sama dengan L pangkat 3 MG per 4A pangkat 3 BE. Nah, E kecil ini diperoleh dari persamaan E sama dengan Z delta Y per 2X. Dengan menggabungkan dua persamaan tersebut, maka modulus yang dapat dirumuskan juga sebagai E sama dengan 2L pangkat 3 MGX per 4A pangkat 3 BZ delta Y.
Dengan L adalah jarak ujung ke ujung dudukan bahan uji, M adalah massa beban yang digantungkan, G adalah gaya gravitasi, X adalah jarak antara teleskop dengan cermin kaki 3, A adalah tebal batang bahan uji, B adalah lebar batang bahan uji, Z adalah jarak tegak lurus antara kaki-kaki cermin, dan delta Y adalah selisih simpangan. Percobaan pertama, menggunakan bahan uji kuningan. Didapatkan data berulang berupa massa, Y, dan delta Y yang tertera pada tabel berikut. Nah, massa ini merupakan data yang diperoleh dari berat beban yang digantungkan pada bahan uji. Kemudian Y ini adalah skala yang tertangkap pada koordinat 0,0 pada teleskop. Dan delta Y ini merupakan simpangan Y yang diperoleh dari pengurangan Y urutan kedua dan seterusnya dengan Y pada urutan pertama. Nah, kemudian ada A ini merupakan tebal batang bahan uji, yaitu sebesar 0,00063 meter. B-nya lebar batang bahan uji sebesar 0,0166 meter. X jarak antara teleskop dengan cermin kaki 3 sebesar 1,635 meter. L jarak ujung ke ujung dudukan bahan uji sebesar 0,375 meter. G percepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per sekund kuadrat. Dan Z jarak tegak lurus antara kaki cermin sebesar 0,03 meter. Nah, hasil data ini kemudian diaplikasikan pada rumus yang sudah tertera sebelumnya. Untuk mempermudah perhitungan, kita cari nilai pembilang dan penyebutnya secara terpisah. Pembilangnya di sini adalah 2L pangkat 3 MGX, penyebutnya adalah 4A pangkat 3 BZ delta Y. Kemudian, jika sudah ditemukan masing-masing nilainya, kita hanya perlu membagi antara pembilang dan penyebutnya sebagaimana rumus modulus Young. Lalu setelah didapatkan E secara berulang, maka untuk mendapatkan E akhirnya dapat kita rata-ratakan, sehingga pada percobaan pertama ini dihasilkan E sebesar 5,57044 kali 10 pangkat 11, dibulatkan menjadi 5,6 kali 10 pangkat 11 Pascal. Percobaan kedua, menggunakan bahan uji tembaga. Sama seperti sebelumnya, kita hanya perlu mengaplikasikan hasil data ke dalam rumus, sehingga dihasilkan modulus Young atau S sebesar 7,39874 kali 10 pangkat 11, dibulatkan menjadi 7,4 kali 10 pangkat 11 Pascal. Percobaan ketiga, menggunakan bahan uji baja. Dihasilkan modulus Young atau S sebesar 1,24817 kali 10 pangkat 12, dibulatkan menjadi 1,2 kali 10 pangkat 12 Pascal. Dari hasil analisis data eksperimen, didapatkan masing-masing nilai modulus Young sebagai berikut. Bahan kuningan sebesar 5,6 kali 10 pangkat 11 Pascal, bahan tembaga 7,4 kali 10 pangkat 11 Pascal, dan bahan baja sebesar 1,2 kali 10 pangkat 12 Pascal. Apabila nilai tersebut dibandingkan dengan nilai modulus Young hasil studi literatur, maka hasil eksperimen ini menunjukkan nilai yang lebih besar dengan perbedaan yang cukup signifikan. Cukup membuat kaget, namun hal demikian wajar dalam sebuah percobaan. Ada beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab dari perbedaan tersebut. Faktor yang menimbulkan perbedaan tersebut biasanya diakibatkan oleh eksperimen yang tidak akurat 100% benar. Misalnya, kesalahan timbul ketika melihat ketepatan fokus teleskop terhadap skala yang akan berpengaruh pada nilai Y. Kemudian, kesalahan ketika menimbang massa, atau tergesernya posisi cermin pada saat percobaan, dan human error saat mengolah data hasil percobaan. Kesimpulannya, bahan kuningan, tembaga, dan baja terbukti memiliki elastisitas meskipun perubahan yang terjadi terbilang sangat kecil. Namun, meskipun ketiganya memiliki elastisitas, pada dasarnya modulus Young pada suatu bahan tergantung pada sifat-sifat materialnya, seperti struktur atom, ikatan kimia, dan suhu. Oleh karena itu, bahan yang berbeda pada umumnya tidak akan memiliki nilai modulus Young yang sama. Dari nilai modulus Young yang berbeda pada setiap bahannya, menunjukkan bahwa tingkat kekakuan setiap bahannya pun berbeda. Di antara ketiga bahan yang diuji cobakan, dapat diurutkan tingkat kekakuan bahan dari yang paling tinggi menuju tingkat kekakuan bahan paling rendah, yaitu baja, tembaga, kemudian kuningan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.